Teman pemilih, program Gedok Tular Demokrasi KPU Jawa Tengah hari ini berkesempatan berkunjung ke Pondok Pesantren Leteh Rodotul Tholibin yang hari ini seperti kita tahu bahwa kita sebentar lagi akan melaksanakan pilihan pencoblosan. Dan program Gedok Tular kali ini akan memilih tokoh yang kita akan ajak bincang-bincang, kita ajak wawancara. Beliau yang saya rasa itu menjadi tokoh nasional dan juga Jawa Tengah. Siapa dia? Mari kita ikuti bahwa kita akan ketemu sosok yang bersangkutan. Teman pemilih, kembali bersama saya Muslim Aisyah di program Gedok Tular Demokrasi KPU Provinsi Jawa Tengah. Kali ini kita berada di Komplek Ponpes Rodotul Tholibin dan bersama saya Gusmus, tokoh yang kita sudah kenal. Beliau guru bangsa, kiai umat dan juga budayawan. Gus, assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gus, kita kembali berada di situasi pilkada, Gus. Ya. Beberapa hari lagi, tepatnya 27 November, Gus, kita masyarakat Jawa Tengah akan datang ke TPS menggunakan hak pilihnya. Gimana Gus Mus melihat peristiwa pilkada ini, Gus? Ya, ini kan pilkada ini sudah berlangsung, sudah tidak hanya sekali ini saja, sudah berkali-kali. Jadi kita sudah terbiasa lah, masyarakat juga sudah terbiasa untuk datang ke TPS, nyoblos pilihannya, itu sudah biasa karena sudah berulang-ulang dilaksanakan. Jadi seharusnya diterima sebagai peristiwa yang biasa seperti peristiwa sehari-hari gitu ya, Gus? Saya kira gitu. Oke, Gus. Nah, pilkada ini kan kehendak kita itu memilih seorang pemimpin, Gus. Ya. Bagaimana, Gus, sesungguhnya kita ini, warga kita ini ketika memilih pemimpin, Gus? Ya, jadi kan makanya ada namanya kampanye, ada debat kandidat segala macam, itu kan untuk menunjukkan kepada masyarakat sebetulnya apa sih program-program, misi, visinya para calon-calon ini. Nah, kalau masyarakat itu sudah terbiasa dengan pemilu, pilkada, kayak lainnya, itu sepatutnya kan memperhatikan apa yang disampaikan oleh kandidat-kandidat itu, apa programnya, apa misi visinya, sehingga dengan itu masyarakat bisa memilih secara rasional mana yang sesuai dengan pikirannya, kira-kira pemimpin mana yang diharapkan akan dapat melindungi kepentingan mereka. Jadi kalau tidak memperhatikan ya nanti nyoblosnya hanya tiri-tiri saja. Gitu ya, Gus. Iya. Dan saya kira KPU selama ini sudah memberikan ruang yang cukup, bahkan kampanye sepertinya memang dimanfaatkan oleh para paslon itu, Gus. Debat terakhir kemarin kita berlangsung sangat baik gitu. Dan Gus, ini mungkin yang kita semua bisa dapat pandangan dari Gusmus yang kita tahu Gusmus itu boleh kita sebut sebagai guru bangsa gitu, Gus. Kemudian juga kiai umat dan tidak kalah pentingnya Gusmus adalah seorang budayawan gitu. Bagaimana sesungguhnya peristiwa pilkada, peristiwa kita memilih pemimpin begitu, Gus, dalam konteks agama dan kebudayaan yang selama ini kita berada di dalamnya, Gus? Ya, kita itu hanya berjalan saja. Kalau kita berjalan bertiga misalnya, kita harus mengangkat salah satu jadi pimpinan. Siapa yang akan kita ikuti nanti. Kalau tidak, nanti kita bisa di jalan bisa berkelahi. Kita mau satunya mau ke sana, satunya mau ke sana. Pimpinan harus ada. Dan pilihan pilkada, pemilu segala macam ini dalam rangka milih pemimpin itu. Memilih pemimpin, yang milih adalah rakyatnya, masyarakatnya itu. Nah, idealnya memang pemimpin itu membicarakan, menyampaikan visi misi, program-programnya apa yang bisa menarik perhatian dari rakyat, sehingga rakyat bisa membanding-bandingkan kira-kira ini.
Tapi di luar itu semua selera rakyat itu macam-macam. Mungkin ingin mempunyai pemimpin yang begini, ada yang ingin menjadi seperti ini kok cocok saya, di sini ingin cocok sini. Makanya ada pemilu. Iya. Oke Gus. Nah, pilkada kali ini Gus, karena ini juga bagian yang tadi Gus Mus sudah sampaikan bahwa ini peristiwa yang sesungguhnya adalah sudah bagian dari budaya kita sehari-hari gitu. Ada keinginan kita bersama bahwa pilkada kita, Pilgub Jateng itu harusnya dilaksanakan secara baik dan menyenangkan Gus. Dan itu tekniknya KPU Jawa Tengah di Pilgub ini adalah luwih becik, luwih nyenengke. Nah, bagaimana Gus Mus melihat kehendak dan keinginan kita bersama di dalam mewujudkan Pilgub kita yang luwih becik, luwih nyenengke ini Gus? Ya itu tadi harus dimasyarakatkan kepada masyarakat bahwa pemilu ini adalah gawe, pilkada pemilu itu adalah gawe rutin kita dalam rangka memilih pimpinan. Karena itu suatu yang rutin, kita selain mengatakan itu pesta rakyat segala macam, artinya kita harus menghadapinya tidak usah pertentangan. Harus dengan santai, dengan gembira, karena pesta, namanya pesta rakyat. Harus gembira. Siapapun yang kita pilih itu adalah saudara kita semua. Jadi semuanya itu tidak ada yang dari luar Indonesia, semuanya orang Indonesia. Ketentuannya juga kalau begitu. Provinsi Jawa Tengah ya semuanya orang Jawa Tengah, tidak ada yang dari. Jadi kalau milih-milih saja sesuai selera, sesuai apa yang dia pikirkan, cocok itu program visi misinya calon ininya. Itu saja. Dan kita sesama saudara dalam memilih pemimpin ini kan sudah berkali-kali. Nah, bagi mereka yang jadi kandidat itu juga harus ditanamkan bahwa yang milih ini rakyatnya semua, baik milih dia atau milih kandidat yang lain itu adalah pemimpin kita rakyat. Jadi nanti itu kalau sudah jadi tidak usah lalu membagi-bagi ini dulu dukung saya, ini saya openi, ini tidak dukung, tidak saya openi, enggak gitu. Begitu akan jadi, dia akan menjadi pemimpin semuanya. Oke, Gus. Memang selalu ada kekhawatiran Gus, ada bayangan bahwa pilkada yang di sana itu para calon itu memang berebut gitu, sehingga sebagian di pikiran kita meskipun kita yakin bahwa segalanya akan berjalan baik dan menyenangkan, itu pikiran-pikiran yang mengkhawatirkan di masyarakat, beda pilihan, kemudian ada perselisihan, kemudian paslon dengan keinginan menang, kemudian sampai harus berkonflik yang kayak ini seharusnya sudah harus nggak terjadi ya Gus ya. Dan itu wajar, dan kita sebetulnya di budaya kita itu sudah latihan lama. Kita pilihan lurah itu sudah jauh lebih dulu daripada ada pilihan-pilihan pilkada, pilpres. Jadi rakyat di bawah, paling bawah, rakyat desa itu sudah terbiasa milih kepala desa. Jadi sebetulnya yang dikhawatirkan orang kota, bukan orang desa. Ya, orang desa-desa, orang di bawah itu sudah terbiasa dengan pilihan-pilihan ini. Mereka mungkin ramai sebentar, baru itu ya sudah guyub lagi. Kalau sampai kerengan, jodaan itu kan zaman kuno itu, menjelang kemerdekaan. Sekarang sudah enggak. Mereka sudah paham semua bahwa ini hanya pilihan rutin untuk memilih pimpinan-pimpinan. Artinya begitu selesai ya Gus ya. Oke Gus, jadi kita nggak bisa pungkiri karena pilkada, coblosan, memilih nanti pasti di akhir hasilnya akan ada yang menang, ada yang kalah. Gimana sesungguhnya kita semua menghadapi untuk yang menang harus bagaimana, yang kalah harus bagaimana supaya suasana masyarakat kita itu tetap damai. Dan juga tadi Gus, karena sudah hasil berarti kegembiraan itu harus tercipta. Jadi menerima kalah dan kemudian menerima kemenangan itu harusnya seperti apa Gus? Ya itu tadi, pertama-tama harus kita sadari, baik itu kandidat maupun masyarakat harus menyadari bahwa ini memilih pimpinan kita, dari kita, untuk kita. Kita itu artinya siapa?
saya, Anda, dan semuanya lah yang masih saudara ini. Sehingga nanti siapapun yang terpilih itu juga saudara kita, bukan orang lain. Karena calon-calonnya ini semuanya orang Indonesia. Kalau di Jawa Tengah semuanya orang Indonesia, Jawa Tengah. Itu harus disadari dari awal. Sehingga nanti ketika pilihan dengan gembira sekali. Nah, ini nanti saya milih ini, kamu milih siapa? Saya milih, oke, ayo bareng sama-sama. Nanti siapa coba yang menang? Pilihanku apa pilihanmu? Yang santai saja begitu, enak sekali. Karena semuanya saudara. Seperti suasananya di warung kopi gitu ya Gus ya. Kita milih adalah milih sesama sesaudara. Iya, jadi memang di kita itu untuk menjaga bahwa hasilnya itu siapapun yang menang, siapapun yang kalah itu harus bisa menerima itu. Memang kita sesungguhnya paslon kita udah lakukan semacam deklarasi komitmen bahwa hasil siapa yang menang, siapa yang kalah itu diterima, Gus. Mungkin ini Gus yang terakhir ya, bahwa kita kan harus menjaga bahwa pemilihan pilkada seperti yang kita jalani itu tetap dijauhkan dari hal-hal yang buruk gitu Gus. Nah, pesan Gusmus untuk pilkada Jawa Tengah tanggal 27 November besok seperti apa Gus? Mungkin Gusmus berkenan menyampaikan sebuah puisi atau katakanlah pesan-pesan seperti tadi saya katakan. Jadi semuanya tentu ini yang bimbing itu KPU untuk menyadarkan masyarakat bahwa pemilihan ini adalah pemilihan kita, dari kita untuk kita. Yang menjadi kandidat ini semuanya saudara kita, yang milih kita dengan kita. Jadi tidak ada persoalan yang pertentangan, tidak ada. Kita hanya butuh pemimpin yang dikenal oleh rakyat. Nah, rakyat itu mengenal ini, milih ini, yang mengenal ini, milih ini. Nanti tentu saja karena ada beberapa pihak, bukan hanya satu pihak, nanti mesti akan ada hitung-hitungan. Dalam hitungan-hitungan itu mesti ada yang menang, ada yang kalah. Dan itu tidak masalah karena kita sudah terbiasa lihat sepak bola, kalah menang mungkin ya geger sebentar. Kita sudah latihan dengan pilihan lurah, itu ya geger sebentar, habis itu sudah. Ini juga demikian, saya kira tidak perlu pertentangan lah. Saya kira itu sesama saudara. Jadi tetap semuanya harus rukun, guyup gitu itu bahwa harus disadari bahwa nanti siapapun yang hasil itu merupakan suara rakyat seperti makanya itu perlu KPU jadi terus memberikan memasyarakatkan ini, menyampaikan sosialisasi gitu kan. Yang baik, tidak boleh ada black campaign segala macam. Jadi karena sama saudaranya masa mau kampanye hitam segala macam, nggak perlu itu. Iya, betul. Jadi saling, yang paling bagus itu ya semua masing-masing menyampaikan seperti calo di terminal itu. Calo di terminal itu sama-sama banyak calo, cari penumpang mereka gitu. Sama memamerkan bisnya masing-masing, tapi tidak dengan menghujat bisnya orang lain. Jadi seperti hanya kita itu, kita cukup tidak berlebih-lebihan dalam menyintai pilihan kita. Kita boleh mengatakan istri saya cantik sekali ini, tapi ya setinggi langit lah kita puji. Wah, istri kita itu. Tapi jangan kebablasan lalu nggak seperti istrimu. Ini yang jadi tukar itu kan itu. Kita pokoknya pujilah milik sendiri itu setinggi langit, tidak masalah, asal tidak lalu dengan menghujat pilihan orang, karena masing-masing orang mempunyai pilihannya sendiri. Oke, gitu ya Gus. Seperti kita memilih istri, memilih istri adalah yang terbaik buat kita gitu ya Gus. Oke, saya kira demikian Gus. Terima kasih atas waktunya dan mudah-mudahan nanti pilkada kita berjalan baik seperti yang tadi kita udah sampaikan, luwih becik, luwih nyenengke Gus. Gitu. Dan teman pemilih cukup kiranya kita
berbincang-bincang sama Gusmus ya. Kita dengarkan bersama pesan-pesan beliau bahwa pilkada besok yang kita ikuti itu tak ubahnya seperti kita memilih istri kita, memilih kekasih kita, bahwa itu adalah yang terbaik buat kita, tetapi kita juga tidak perlu menjelek-menjelekkan oleh pilihan orang lain. Nah, itu kiranya yang nanti kita akan sampaikan, akan kita buktikan bahwa pilkada kita besok, Pilgub Jateng besok akan berjalan luweh becik, luweh nyenengke. Apapun hasilnya, itu adalah suara rakyat, suara Tuhan yang menghasilkan pemimpin kita bersama. Demikian teman pemilih, dan kita akan bertemu lagi di Getok Tular berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.